Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai saat ini kita masih bisa bertemu kembali ya, tapi di suasana yang berbeda pastinya. Kemarin di kelas 4, sekarang di kelas 5. Kalian sudah kelas 5 sekarang. Ada buku mungkin atau mungkin ada yang sudah membeli buku sendiri ya, tapi tidak apa-apa. Yang belum punya buku, nanti kalau memang sudah ada waktu ya, sudah pas waktunya, mungkin kita akan bagi buku paket agama ya. Tapi untuk sementara kita belajar, untuk sementara kalian belajar melalui video ya. Pada kesempatan pagi hari ini Ibu membuat video seperti ini agar kalian nanti bisa memahami ya. Semoga kalian bisa memahami. Yang pertama kita akan belajar surah At-Tin ya. Pasti kalian sudah hafal ya, tapi tidak hanya cuman menghafal saja, tetapi kalian juga harus tahu bacaan yang ada di dalam surah At-Tin, bacaan-bacaannya, kemudian artinya. Kalian harus bisa memahami isi kandungan surah At-Tin itu apa saja ya. Yang di sini kita mulai belajar mengaji dulu. Bisa kalian simak menggunakan juz amma atau Al-Quran kalian sendiri ya. Kita mulai saja ya. Sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ya belajar ngajinya. Surah At-Tin ayat 1 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Ya. Di situ terdapat ada At-Tin ya. Alnya itu tidak jelas dibaca ya, termasuk al-syamsiyah ya, At-Tin dan az-zaitun ya. Kemudian ayat yang kedua, waturi sinin. Nah, perhatikan itu bukan huruf ta tapi to. Jadi ada bedanya huruf ta sama to bacanya. Kemudian ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Nah, di sini ada wahadzal, haknya ada harokat berdiri, berarti dibaca panjang ya. Kalian harus pahami itu. Kemudian ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini ada beberapa bacaan tajwid ya. Di sini ada huruf qalqalah. Laqad, dalnya itu ya, dal termasuk huruf qalqalah. Kemudian qaf khalaqnal ya, jadi harus kelihatan qafnya. Kemudian insana, di sini ada bacaan ifa, yaitu nun sukun bertemu dengan sin ya. Kemudian ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di sini juga ada beberapa bacaan tajwid, yaitu falahum ajrun, mim sukun bertemu dengan alif, yaitu dibaca idhar syafawi. Kemudian ajrun ghairu ya, ada domah tanwin bertemu dengan ghain ya, dibaca idhar. Fama yukadzibuka ba'du biddin Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, sudah selesai. Tolong pahami bacaannya ya. Jangan sampai salah. Kalian harus benar-benar bisa memahaminya bacaan tadi. Tolong diulang-ulang bacaannya agar tidak salah. Ya, karena salah satu huruf saja itu bisa merubah arti. Jangan salah ya. Jadi harus berusaha
ya, sesuai yang Ibu ajarkan tadi, bacaannya tuh, pahami tajwidnya, ya. Di situ banyak sekali pelajaran tajwid yang harus lebih mendalam lagi kalian pelajari, ya. Untuk artinya bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang isi kandungan surah At-Tin, ya. Surah At-Tin ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk, ya, bentuk yang sangat baik, ya. Manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya, ya. Kemudian Allah memberikan balasan yang setimpal, ya. Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada hambanya sesuai dengan amal dan perbuatannya. Ya, jika seseorang hamba itu berbuat kebaikan, ya, memiliki amal yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Sedangkan manusia memiliki amal yang buruk atau perbuatan yang buruk, maka Allah akan membalasnya dengan keburukan, ya. Jadi hakim yang paling adil yaitu Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia, ya. Mungkin itu saja ringkasan isi kandungan surah At-Tin, bisa kalian pelajari lebih lagi nanti, ya. Kemudian untuk tugas hari ini kalian membaca surah At-Tin, ya. Kirim tugas kalian dalam bentuk voice note saja, ya. Jadi kalian harus bisa memahami, dipelajari lagi kalau misalnya masih ada kesalahan, ya. Mungkin itu saja. Oh ya, untuk tugas Ibu berikan waktu sampai jam 3 sore, ya. Jika tidak mengirim tugas berarti Ibu anggap tidak hadir, ya. Jadi kalian harus lebih tertib lagi, ya. Jangan malas-malasan. Jika ada halangan, kalian bisa memberikan keterangan atau WA ke Ibu, ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.